Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harinur Aslati. Saya dari Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 41 Atap, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1802132400054. Pada hari ini Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 41 Atap. Berikut ini adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Sebelum menerima pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya dipimpin Sabda doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Fahri. Fahri. Kemana Fahri? Sakit. Sakit. Semoga Fahri cepat sembuh, nggih. Saya cek kehadirannya, nanti yang saya panggil namanya angkat tangan, nggih. Abidatul Aziza, Afrizal Firmansyah, Angga Arjunes Saputra, Anissa Putri, Ardi Alfa Nianjar, Aura Nabila Rarasati, Bagas Nurwahyudi, Seri Aulian Septiani, Sherly Diva Valerena, Devita Saputri, Fahri Akbar, oh sakit ini tadi ya, Fajar Anugrah Mukti, ya, Ilham Dava Fadiansyah, Julian Bima Anugrah, Kava Arjuna Putra Renaldin, Pukoh Bayu Ningsih, Muhammad Nizam Ramadhani, Nabila Ananda Putri, Nova Darul Akbar, Rafa Oktavian Damares, Redika Ridho Aditama, Yuda Eka Sinatria, ya, alhamdulillah yang tidak masuk cuma satu ya. Tanda kita cinta Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yuk duduk kembali. Biar lebih semangat, kita ice breaking dulu, nggih? Masih ingat yang kemarin tepuk 1, tepuk 2, masih ingat? Saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 3, 2 kali tepuk 4. Semangat? Ngantuk? Selanjutnya, sebelum belajar, saya akan bertanya tentang pelajaran kemarin. Nggih, masih ingat pelajaran kemarin? Kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama baik, indah, dan agung bagi Allah. Jumlahnya ada berapa Asmaul Husna? 99. Yang kita pelajari kemarin ada berapa Asmaul Husna? Apa saja? Asami, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir. Al-Sami artinya apa? Allah Maha mendengar. Al-Alim mengetahui. Al-Basir Allah Maha melihat. Al-Khabir Allah Maha waspada atau Maha teliti. Masih ingat nggih? Sekali lagi, Asmaul Husna tadi apa artinya? Indah dan agung bagi Allah. Jumlahnya ada 99. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang salat dan zikir. Sebelum kita mulai ke materi, saya mau bertanya dulu. Siapa yang tahu arti sholat? Apa? Sholat adalah ibadah. Sholat adalah ibadah. Betul. Terus ada yang lain? Ya, apa? Sholat? Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul Ihram ihram dan diakhiri dengan salam. Iya, betul. Tepuk tangan. Sholat adalah ibadah. Kafah betul. Terus sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat ada berapa kali dalam sehari semalam? Yang tahu angkat tangan? Berapa? 5 waktu. Sholat apa saja dari pagi? Nggih. Isa, betul. Sekarang zikir. Siapa yang tahu makna zikir? Ya, zikir ya? Zikir adalah mengingat. Siapa yang diingat? Allah. Sebelum kamu mulai pelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama,
Setelah kalian mempelajari tentang makna sholat dan zikir, diharapkan setelah itu kalian bisa yang pertama menjelaskan makna sholat dan zikir. Yang kedua, menjelaskan ketentuan pelaksanaan sholat. Yang ketiga adalah menjelaskan hubungan hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan. Keempat, memahami hikmah sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang kelima, menyebutkan contoh perilaku sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang terakhir adalah menjelaskan sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Alat tulisnya dikeluarkan. Sudah? Sekarang saya akan menayangkan video. Dilihat ya. Dilihat, diperhatikan. Adik-adik Sobat Eksis, sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan salah satu bukti kita beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah yang wajib kita lakukan adalah sholat. Sholat adalah ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Sholat juga merupakan tiangnya agama. Selain sholat, kita juga memiliki ibadah yang pelaksanaannya setelah selesai sholat, yaitu zikir. Sholat dan zikir merupakan ibadah untuk menyembah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ibadah ini bukan sembarang ibadah, tetapi memiliki maknanya masing-masing. Agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai ya. Sholat secara bahasa artinya doa meminta kebaikan. Sedangkan sholat secara istilah artinya semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adik-adik Sobat Eksis, dalam melaksanakan sholat, kita tidak hanya semata-mata melaksanakan sebuah kewajiban ataupun melakukan beberapa gerakan saja. Tetapi di dalam sholat, semuanya itu memiliki makna, baik dari gerakannya hingga bacaannya. Bahkan Rasulullah juga mencontohkan gerakan sholat yang sangat detail dari awal hingga akhir. Hal itu menunjukkan bahwa sholat memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam agama Islam. Selain memiliki keutamaan, sholat juga memiliki makna-makna baik yang memberikan manfaat bagi yang mengerjakannya. Lalu, apa saja ya Kak makna-makna dari sholat itu? Makna yang pertama yaitu sarana untuk menyadarkan diri bahwa kita adalah hamba yang lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah manusia yang sudah diciptakan dengan bentuk yang paling baik. Kita juga diberikan tempat untuk hidup di bumi ini, dan Allah juga menyiapkan segala kebutuhan kita untuk hidup di bumi ini. Lalu bagaimana bisa kita sombong adik-adik? Maka dari itu kita harus mengerjakan sholat sebagai sarana untuk menyadarkan diri bahwa kita adalah hamba yang lemah dan Allah adalah Tuhan yang Maha Agung. Makna yang kedua yaitu mencegah diri dari perbuatan tercela. Bacaan-bacaan dalam sholat merupakan kata-kata baik yang berisi pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Allah berarti kita mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Sehingga dengan itu kita senantiasa untuk melatih diri menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Dengan kata-kata yang baik, maka orang yang mengerjakan sholat akan berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sholat akan mencegah diri dari perbuatan tercela. Di dalam Al-Quran juga terdapat firman Allah tentang mencegah diri dari perbuatan tercela dengan sholat. Yuk kita simak firman Allah tersebut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tadi kalian sudah menyimak video tentang makna sholat dan zikir. Nah, setelah ini tugas kalian adalah membagi kelompok. Sekarang tentukan dia kelompok kalian. Perwakilan kelompok maju ke depan. Saya akan membagikan tugas untuk kalian. Sudah? Ayo kerang satu, siapa yang belum? Kelompok mana? Karena sudah mendapatkan G. Untuk referensinya nanti kita ke perpus. Ya? Ya sekarang kita ke perpus. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nggih? Mulai mengerjakan? Iya. Ditulis nama kelompoknya. Sudah mulai? Tanggalnya kamu ditulis? Enggak usah. Pakai 2 lembar. Yes. Nanti kalau kurang ditulis. Nama kelompoknya jangan lupa. Berarti bisa kan? Sini sudah. Ayo dikerjakan sama-sama. Juga berat. Yang satu membaca, yang satu menulis. Siapa yang buat?
serta Sudah? Ini sudah? Semuanya sudah selesai? Sekarang waktunya presentasi ke depan ya, kalau semuanya sudah selesai. Kelompok mana yang dulu? Ya, kelompok 2 maju ke depan. Yang lainnya memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ketentuan sholat. Apa ketentuan sholat itu? Ketentuan sholat dibedakan menjadi 3, yaitu syarat wajib, syarat sah, dan rukun. Syarat wajib merupakan sholat yang dilaksanakan oleh muslim Islam yang setiap hari beramal dan segi badan dari hadis ke masjid. Syarat sah mengetahui waktu sholat yaitu Allah kepada yang sedari dan muamalah dalam setiap hari. Rukun nyata berikram dan diberikan saum ibadah sholat tanpa nikah dan itu serta mengenang sujud 2 kali serta 5 menang. Wudhu di antara 2 jam dan berbuka mengenang wudhu yang jadi akhir. Membaca yang akhir, membaca doa selawat ada yang akhir. Jadi ada apa saja? Syarat wajib, terus syarat sah, rukun, sholat. Ada yang ditanyakan? Mengapa kita harus Mengapa kita harus menghadap kiblat saat sholat? Terus yang kedua, ada lagi yang ditanyakan? Dari kelompok 4. apa yang harus dilakukan jika seorang lupa rakaat sholat? Apa yang dilakukan jika seseorang lupa rakaat sholat? Sudah? Jadi yang tanya tadi dari kelompok 1 dan kelompok 4. Coba dijawab dari kelompok 1. Dari kelompok sholat 1, kalau kita harus menghadap kiblat saat sholat, menghadap kiblat adalah salah satu sholat karena kiblat atau Ka'bah di Mekah adalah area yang ditetapkan oleh Allah sebagai umat Islam dalam beribadah dan ingin menunjukkan kesatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Jadi arahnya kiblat itu di mana? Di Ka'bah, Di Ka'bah. Terus untuk pertanyaan kedua dari kelompok 4. kelompok 4, apa yang harus dilakukan jika seorang lupa rakaat saat sholat? Seorang lupa rakaat, dia harus melakukan sujud sampai sebelum salam sebagai bentuk penutup dan penyempurna sholatnya untuk menembus kesalahan atau kelalaian yang terjadi. Jadi kalau lupa rakaat sholat harus melakukan apa? Sujud sahwi sebelum salam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kelompok 2, selanjutnya kelompok 1. Yuk kelompok 1 maju ke depan. Yang lainnya mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang manfaat sholat. Manfaat sholat caranya untuk memiliki dalam jiwa seseorang hubungan antara manusia dengannya akan menjadi baik.
baik, kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh olehnya serta menghantarkan mereka pada kesehatan dan kemakmuran dari segala kesalahan, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ketenangan jiwa dan dijauhkan diri dari kelalaian. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat, melatih disiplin dan peraturan dan peraturan dari kehidupan, menunjukkan amal mulia seperti amanah dan juga upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dari kelompok 1 ada yang ditanyakan? Ya. Dari kelompok 2. Apa manfaat sholat dalam meningkatkan kesehatan mental dan fisik seseorang? Apa manfaat sholat? Itu yang pertama. Ada lagi dari kelompok lain? Dari kelompok 2 nggih? Yuk dijawab. Sholat membantu menambah pikiran dan mengobati